kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selama 6 bulan, puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi terpaksa belajar di dalam tenda darurat. Warga Bandung harap waspada. Seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terkonfirmasi terkena virus cacar monyet atau Mpox. Pelaku penipuan arisan bodong senilai 2 miliar rupiah ditangkap di Karawang. Seluruh uang nasabah habis dipakai berfoya-foya. Puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi terpaksa belajar di dalam tenda darurat. Hawa panas dari matahari membuat siswa kurang berkonsentrasi. Dengan hanya berlindung di bawah tenda terpal selama 6 bulan, puluhan siswa sekolah dasar negeri Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi belajar menuntut ilmu. Namun, kondisi tenda yang bolong dan panas matahari saat siang hari membuat kegiatan belajar mengajar tidak maksimal. Salah satu siswa mengaku tidak dapat berkonsentrasi karena kepanasan. Terus gimana kalau belajar di tenda? Oh, panas. Terus? Kegerahan, gak fokus, ingin belajar di kelas nyaman. Oh, ingin balik lagi ke kelas. Kegiatan belajar di tenda darurat ini terpaksa dilakukan lantaran bangunan ruang kelas rusak dan terancam ambruk. Bahkan sempat terjadi insiden siswa tertimpa reruntuhan atap ruang kelas. Sudah berkali-kali pihak sekolah mengajukan bantuan pada pemerintah untuk memperbaiki bangunan sekolah, namun hingga hari ini tak kunjung direalisasi. Bahkan ada kejadian anak yang tertimpa oleh lantai atau asbes atap dari bangunan tersebut. Maka saya secara secepatnya itu membuat tenda darurat seperti ini. Pengajuan sudah saya lakukan, tapi realisasinya ini belum ada dan katanya di 2024. Para siswa dan guru berharap pemerintah segera memperbaiki sekolah yang rusak agar kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan semestinya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kemarau panjang yang disertai cuaca panas membawa berkah bagi tukang jasa servis dan pemasangan AC. Dalam sehari, kini minimal ada 5 tempat pelanggan yang harus didatangi para teknisi AC untuk memberikan layanan pembersihan, perbaikan, atau pemasangan baru. Cuaca panas ekstrim yang terjadi 2 minggu terakhir justru membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa servis dan pemasangan baru penyejuk udara alias AC. Asep, seorang teknisi AC di kota Tasikmalaya, kini kebanjiran panggilan pekerjaan setiap hari. Ada saja yang minta jasanya untuk melakukan pembersihan, perbaikan, atau bahkan pemasangan AC baru. Jika biasanya ia hanya mendapatkan 2 panggilan saja setiap harinya, kini minimal ada 5 panggilan dalam sehari. Bahkan jika ada pelanggan yang meminta lagi, terpaksa ia tolak karena tidak mampu dikerjakan jika sampai malam. Kalau permintaan banyak sekali Pak untuk hari ini, untuk ya 2 minggu ke belakang juga permintaan makin meningkat Pak. Ya. Karena mungkin cuacanya terlalu ekstrim panas. Ya. Ya. Ini kebanyakan servis atau baru Kang? Banyak sih Pak, ada servis juga, ada pemasangan baru, terus ya banyak gitu. Jadi permintaannya banyak sekali, banyak pasang baru, banyak maintenance dan segala macam. Sehari bisa berapa kali masang? Oh ya tergantung sih Pak, tergantung kekuatan badannya aja. Kalau misalnya kita lagi fit bisa sampai 5 sampai 6 tempat gitu. Alamat ya. Oh gitu ya. Kebanyakan kalau servis itu masalahnya apa Kang? Banyak kotor aja Pak. Kalau AC-AC yang belum lama itu biasanya kotor gitu. Kalau misalnya AC-AC yang lama itu kadang-kadang ada kebocoran dari pipa, freon.
Jika cuaca panas terus berlangsung dan musim hujan tak kunjung datang, Asep memperkirakan banjirnya panggilan untuk servis atau pemasangan baru AC bakal terus terjadi hingga akhir tahun ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif virus cacar monyet atau Mpox. Temuan ini menambah jumlah pengidap penyakit ini di tanah air menjadi 21 orang. Hal itu dinyatakan Ketua Tim Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mereka mengkonfirmasi seorang pasien berjenis kelamin laki-laki 36 tahun yang positif menderita cacar monyet. Dalam kasus ini gejala yang dialami pasien didahului dengan demam, tidak enak badan, nyeri otot dan sendi. Kemudian disusul dengan munculnya ruam atau bintik merah dari areal wajah, badan, lalu ke telapak tangan. Pasien yang terinfeksi cacar monyet mengalami pembesaran getah bening di area leher. Selain itu, virus ini dinilai lebih berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Ternyata baru hari Jumat kemarin kami dapatkan hasilnya positif. Jadi kita katakan sebagai terkonfirmasi kasus Mpox. Ada satu kasus. Ya, jadi pasiennya adalah laki-laki, usia 36 tahun, tinggal di Kota Bandung. Kisah adik kakak di Garut mendapat perhatian Kementerian Sosial. Keduanya berjuang merawat ibunya yang sakit selama 2 tahun terakhir. Bahkan sang adik sampai putus sekolah. Dengan sabar, Eti Sutisna menyuapi ibunya di rumah mereka di Cipentah, Desa Mekarjaya, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Bahkan untuk mengurus ibunya, Entis sampai harus berhenti bersekolah. Video Entis menyuapi ibunya pun sampai ke Menteri Sosial Tri Risma Maharini. Mensos pun datang untuk melihat kondisi Entis dan kakaknya Mahdar. Mensos memastikan keluarga ini mendapatkan bantuan untuk perawatan ibunya, pekerjaan untuk sang kakak, dan kembali menempuh pendidikan di bangku sekolah bagi Entis. Kebetulan orang tuanya dia disabilitas mental, namun sekarang sudah dibawa ke rumah sakit oleh Pak Kepala Desa dan Pak Kadinsos ke rumah sakit Madi Bogor. Sebetulnya dia kakaknya sudah saya tawari kerja di balai kami, namun saya juga akan lihat perkembangannya. Kalau orang ibunya sudah kondisi bagus, mungkin dia bisa ikut kerja dengan kami, tapi kalau belum sempurna saya minta nungguin dulu sambil jaga warung. Seperti itu. Nah, itu kira-kira. Dan si kecil ini sudah bisa sekolah kembali, difasilitasi oleh Pak Kepala Desa. Kakak Entis mengatakan kondisi ibunya menurun sejak 2 tahun terakhir saat ditinggal pergi sang suami karena meninggal dunia. Ya, ini mah baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ibu sakitnya? Pas ditinggal ayah aja. Pas ditinggal ayah, ibu sakit, sempet sakit dan kemarin ya baru setahun sih sakitnya ya. Ya kambuh lagi. Selain bantuan sekolah dan lapangan pekerjaan, rumah Entis juga direnovasi sampai dibuatkan warung kelontong. Sementara sang ibu telah dirujuk ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.